Al-Fatihah ketika sholat ya. Sebagian imam membaca Al-Fatihah itu masih tajwidnya itu nggak tepat ya, nggak sah sholat kalau sepertinya kayak gini, padahal imamnya memang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita akan sedikit berbincang-bincang ya mengenai tentang membaca Al-Fatihah ketika sholat ya. Ya sambil kita lihat-lihat ya pemandangan di sini, view-nya insyaallah. Kalau kita lihat di sini, ini di belakangnya hotel ya, hotel apa, Solong ya, Hotel Solong ya, Hotel Solong. Kita lihat di sana itu Selat Bali. Ya, benar ya, lucu ya, Selat Bali ya. Ya. Masya Allah. Ini kita masuk di sini masih gratis. Ya. Ada hal yang ingin saya bicarakan ya. Ini berkaitan dengan membaca Al-Fatihah ketika sholat. Sepertinya kita semuanya ini sudah tahu bahwasanya membaca Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun ya dalam sholat, karena dalam hadis yang mungkin banyak atau sering kita dengar bahwasanya la sholata liman la yaqra bi fatihatil kitab ya, tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah ya. Nah, baik, sambil duduk-duduk di sini ya. Allah, ini lumayan ya, siap pemandangannya. Nah, jadi yang sering kita dengar terkadang sebagian imam ya membaca Al-Fatihah itu masih tajwidnya itu nggak tepat ya. Sebenarnya kalau seandainya tidak sampai merubah makna, baca Al-Fatihah meskipun tidak terlalu fasih-fasih begitu ya, tidak tidak fasih-fasih banget tuh, tidak ada masalah. Artinya sholatnya tetap sah. Tapi yang jadi masalah kalau seandainya sampai merubah makna, bacanya cepat, kemudian tidak tahu panjang pendek, makhorijul hurufnya juga nggak diatur. Kalau orang yang mengerjakan semacam ini dan dia sengaja melakukannya, tidak ada niatan untuk memperbaiki diri, maka sholatnya itu tentunya nggak sah ya. Karena ingat bahwasanya rukun di dalam sholat itu diantaranya adalah membaca surah Al-Fatihah, sehingga membaca surah Al-Fatihahnya itu harus benar ya. Jangan sampai keluar dari makna asli. Seperti misalnya contohnya begini, yang sering kita dengar ya, misalnya seorang membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi panjang pendeknya itu nggak dipakai, sehingga itu tentunya akan merubah makna. Seperti misalnya pada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim kalau seandainya dipanjangkan ya, Ar-Rahim dengan memanjangkan huruf H ya, Ar-Rahim, maka itu artinya adalah yang maha penyayang. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Tapi kalau seandainya kita bacanya nggak panjang, Bismillahirrahmanirrahim misalnya begitu ya, maka artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi rahimnya ibu. Kan ini kan merubah makna. Ar-Rahim dengan tidak dipanjangkan haknya itu berarti artinya adalah rahimnya ibu, sehingga itu sudah merubah makna. Gak sah sholat kalau seperti itu ya, karena dia tidak membaca Al-Fatihah dengan benar dan sudah keluar dengan atau dari makna aslinya. Lalu bacanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dipanjangkan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan seterusnya. Jadi harus ya tidak sampai keluar dari makna, meskipun lah kita tidak terlalu fasih-fasih banget ya, tapi setidaknya itu jangan sampai keluar dari makna. Dan ini berlaku kalau yang dikeraskan, misalnya sholat yang 4 rakaat ya kan, 2 rakaat pertama itu dikeraskan, dijahar ya.
Tapi 2 rakaat berikutnya itu kan kita bacanya dengan sir, dengan cara pelan. Maka itu pun juga tetap harus bacanya itu sesuai dengan tajwidnya, tidak sampai keluar dari makna. Jadi meskipun pelan-pelan, tetap kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Meskipun itu pelan-pelan. Jadi bacanya itu jangan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Mentang-mentang nggak ada orang yang dengar, ya, orang sekitarnya nggak dengar, tapi bacanya seperti itu, maka tetap kita katakan nggak sah sholatnya karena sudah keluar dari maknanya. Jadi meskipun pelan-pelan, tetap imam, ya, bacanya itu harus apa, ya, jangan sampai keluar dari maknanya, ya, meskipun tidak terlalu fasih-fasih banget misalnya, yang penting jangan sampai keluar dari makna. Pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin agak cepat sedikit, ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Tetap dipanjangkan, ya, meskipun dengan cara hadir, tidak tidak dilambatkan dengan cepat, tapi harus tetap menjaga panjang pendeknya. Ini harus kita perhatikan, ya, karena kadang sebagian kita itu memang melalaikan yang semacam ini, ya, sehingga ya itulah akhirnya kadang kita yang pakai tajwid ini bacanya itu jadinya itu ketinggalan terus sama imam, ya. Dikira orang mungkin ini kok sholatnya kayak gini, ya, padahal imamnya memang nggak jelas, ya, nanti nggak benar ketika bacanya. Baik, kurang lebihnya seperti itu, ya. Ini hanya sekedar masukan, ya, bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat.